Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan membacakan sebuah buku novel yang berjudul Di Atas Sajadah Cinta, karya Habibur Rahman Al-Shirazi. Buku ini dicetak pada tahun 2008 dan berisi 38 tema. Tema pertama, Di Atas Sajadah Cinta. Kota Kufah terang oleh sinar purnama. Semilir angin yang bertiup dari utara membawa hawa sejuk. Sebagian rumah telah menutup pintu dan jendelanya. Namun, geliat hidup kota Kufah masih terasa. Di serambi Masjid Kufah, seorang pemuda berdiri tegap menghadap kiblat. Kedua matanya memandang teduh ke tempat sujud. Bibirnya bergetar melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Hati dan seluruh gelagat jiwanya menyatu dengan Tuhan, pencipta alam semesta. Orang-orang memanggilnya Zahid atau si ahli zuhud, karena kezuhudannya meskipun ia masih muda. Dia dikenal masyarakat sebagai pemuda yang paling tampan dan paling mencintai masjid di kota Kufah pada masanya. Sebagian besar waktunya ia habiskan di dalam masjid untuk ibadah dan menuntut ilmu pada ulama terkemuka kota Kufah. Saat itu masjid adalah pusat peradaban, pusat pendidikan, pusat informasi, dan pusat perhatian. Pemuda itu terus larut dalam samudera ayat ilahi. Setiap kali sampai pada ayat-ayat azab, tubuh pemuda itu bergetar hebat. Air matanya mengalir deras. Neraka bagaikan menyala-nyala di hadapannya. Namun jika ia sampai pada ayat-ayat nikmat dan surga, embun sejuk dari langit terasa bagai mengguyur sekujur tubuhnya. Ia merasakan kesejukan dan kebahagiaan. Ia bagai mencium aroma wangi para bidadari yang suci. Tatkala sampai pada surat Asy-Syams, ia menangis. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Hatinya bertanya-tanya, apakah dia termasuk golongan yang mensucikan jiwanya, ataukah golongan yang mengotori jiwanya? Dia termasuk golongan yang beruntung, ataukah yang merugi? Ayat itu ia ulang berkali-kali. Hatinya bergetar hebat, tubuhnya berguncang. Akhirnya ia pingsan. Sementara itu di pinggir kota tampak sebuah rumah mewah bagai istana. Lampu-lampu yang menyala dari kejauhan tampak berkelap-kelip bagai bintang gembintang. Rumah itu milik seorang saudagar kaya yang memiliki kebun kurma yang luas dan hewan ternak yang tak terhitung jumlahnya. Dalam satu kamarnya tampak seorang gadis jelita sedang menari-nari riang gembira. Wajahnya yang putih susu tampak kemerahan terkena sinar yang terpancar bagai 3 lentera yang menerangi ruangan itu. Kecantikannya sungguh mempesona. Gadis itu terus menari sambil mendendangkan syair-syair cinta. Jika aku pecinta malam, maka gelasku memancarkan cahaya dan cinta yang mekar. Gadis itu terus menari-nari dengan riangnya, hatinya berbunga-bunga. Di ruangan tengah, kedua orang tuanya menyungging senyum mendengar syair yang didendangkan putrinya. Sang ibu berkata, Abu Afirah, putri kita sudah menginjak dewasa. Kau dengarkanlah baik-baik syair-syair yang ia dendangkan. Iya, itu syair-syair cinta.
Memang sudah saatnya dia menikah. Kebetulan tadi siang di pasar aku berjumpa dengan Abu Yasir. Dia melamar Afiroh untuk putranya Yasir. Bagaimana? Kau terima atau... Ya jelas langsung aku terima, dia kan masih kerabat sendiri. Dan kita banyak berhutang budi padanya. Dialah yang dulu menolong kita waktu kesusahan. Di samping itu Yasir itu gagah dan tampan. Tapi bukankah lebih baik kalau minta pendapat Afiroh dulu? Tanya Abu Afiroh. Tak perlu, kita tidak ada pilihan kecuali menerima pinangan ayah Yasir. Pemuda yang paling cocok untuk Afiroh adalah Yasir. Tapi engkau tentu tahu bahwa Yasir itu pemuda yang tidak baik, kata Abu Afiroh. Itu gampang, nanti jika sudah beristri Afiroh dia pasti juga akan tobat. Yang penting dia kaya raya, sahut Ibu Afiroh. Pada saat yang sama, di sebuah tenda mewah tak jauh dari pasar Kufah, seorang pemuda tampan dikelilingi oleh teman-temannya. Tak jauh darinya, seorang penari melenggak-lenggokkan tubuhnya diiringi suara gendang dan seruling. Ayo bangun Yasir. Penari itu mengerlingkan matanya padamu, bisik temannya. Benarkah? Benar, ayo cepatlah, dia penari tercantik kota ini. Jangan kau sia-siakan kesempatan ini, Yasir. Baiklah, bersenang-senang dengannya memang impianku, sahut Yasir. Yasir lalu bangkit dari duduknya dan beranjak menghampiri sang penari. Sang penari mengulurkan tangan kanannya dan Yasir menyambutnya. Keduanya lalu menari-nari diiringi irama seruling dan gendang. Keduanya benar-benar hanyut dalam kelenaan. Dengan gerakan mesra, penari itu membisikkan sesuatu ke telinga Yasir. Apakah Anda punya waktu malam ini bersamaku? Yasir tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Keduanya terus menari dan menari. Suara gendang memecah hati. Irama seruling melengking-lengking. Aroma arak menyengat nurani. Hati dan pikiran jadi mati. Keesokan harinya, usai sholat duha, Zahid meninggalkan masjid menuju ke pinggir kota. Ia hendak menjenguk saudaranya yang sakit. Ia berjalan dengan hati terus berzikir membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ia sempatkan ke pasar sebentar untuk membeli anggur dan apel buat saudaranya yang sakit. Zahid berjalan melewati kebun kurma yang luas. Saudaranya pernah bercerita bahwa kebun itu milik saudagar kaya yang namanya Abu Afiroh. Ia terus melangkah menapaki jalan yang membelah kebun kurma itu. Tiba-tiba dari kejauhan ia melihat titik hitam. Ia terus berjalan dan titik hitam itu semakin membesar dan mendekat. Matanya lalu menangkap di kejauhan sana perlahan bayangan itu menjadi seorang sedang menunggang kuda. Lalu sayup-sayup telinganya menangkap suara, "Tolong, tolong!" Suara itu datang dari arah penunggang kuda yang ada jauh di depannya. Ia menghentikan langkahnya. Penunggang kuda itu semakin jelas. "Tolong, tolong!" Suara itu semakin terdengar lebih jelas. Suara seorang perempuan, dan matanya dengan jelas bisa menangkap penunggang kuda itu adalah seorang perempuan. Kuda itu berlari kencang. Tolong, hentikan kudaku ini. Ia tidak bisa dikendalikan." Mendengar itu Zaid tegang. Apa yang harus ia perbuat? Sementara kuda itu semakin dekat dan tinggal beberapa belas meter di depannya. Cepat-cepat ia menenangkan diri dan membaca sholawat. Ia berdiri tegap di tengah jalan. Tatkala kuda itu sudah sangat dekat, ia mengangkat tangan kanannya dan berkata keras, "Hai kuda, makhluk Allah, berhentilah dengan izin Allah." Bagi pasukan mendengar perintah panglimanya, kuda itu meringkik dan berhenti seketika. Perempuan yang ada di punggungnya terpelanting jatuh. Perempuan itu mengaduh. Zahid mendekati perempuan itu dan menyapanya. "Assalamualaikum, kau tidak apa-apa?" Perempuan itu mengaduh, mukanya tertutup cadar hitam. Dua matanya yang bening menatap Zahid. Dengan sedikit merintih, ia menjawab pelan, "Alhamdulillah, tidak apa-apa, hanya saja tangan kananku sakit sekali, mungkin terkilir saat jatuh." "Syukurlah kalau begitu," jawab Zahid.
Dua mata bening di balik cadar itu terus memandangi wajah tampan Zahid. Menyadari hal itu, Zahid menundukkan pandangannya ke tanah. Perempuan itu perlahan bangkit tanpa sepengetahuan Zahid. Ia membuka cadarnya dan tampaklah wajah cantik nan memesona. Tuan, saya ucapkan terima kasih. Kalau boleh tahu siapa nama Tuan, dari mana, dan mau kemana Tuan? Zahid mengangkat mukanya, tak ayal matanya menatap wajah putih bersih mempesona. Hatinya bergetar hebat, syaraf dan ototnya terasa dingin semua. Inilah untuk pertama kalinya ia menatap wajah gadis jelita dari jarak yang sangat dekat. Sesaat lamanya, keduanya beradu pandang. Sang gadis terpesona oleh ketampanan Zahid, sementara gemuruh hati Zahid tak kalah hebatnya. Gadis itu tersenyum dengan pipi merah merona. Zahid tersadar. Ia cepat-cepat menundukkan kepalanya. Innalillahi, astagfirullah, gemuruh hatinya. Namaku Zahid, aku dari masjid, mau mengunjungi saudaraku yang sakit. Jadi kaukah Zahid yang sering dibicarakan orang itu, yang hidupnya cuma di dalam masjid? Tak tahulah, itu mungkin Zahid yang lain, kata Zahid sambil membalikkan badan. Ia lalu melangkah. Tunggu dulu Tuan Zahid, kenapa tergesa-gesa? Kau mau kemana? Perbincangan kita belum selesai. Aku mau melanjutkan perjalananku, jawab Zahid. Tiba-tiba gadis itu berlari dan berdiri di hadapan Zahid. Terang saja Zahid gelagapan. Hatinya bergetar hebat menatap aura kecantikan gadis yang ada di depannya. Seumur hidup ia belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Tuan, aku hanya mau bilang, namaku Afiroh. Kebun ini milik ayahku, dan rumahku ada di sebelah selatan kebun ini. Jika kau mau, silahkan datang ke rumahku. Ayah pasti akan senang dengan kehadiranmu. Dan sebagai ucapan terima kasih, aku mau menghadiahkan ini. Gadis itu lalu mengelurkan tangannya, memberi sapu tangan hijau muda. Tidak usah, jawab Zahid. Terimalah, tidak apa-apa. Kalau tidak Tuan terima, aku tidak akan memberi jalan, sahut Afiroh. Terpaksa Zahid menerima sapu tangan itu. Gadis itu lalu minggir sambil menutup kembali mukanya dengan cadar. Zahid melangkahkan kedua kakinya melanjutkan perjalanan. Saat malam datang membentangkan jubah hitamnya, kota Kufah kembali diterangi sinar rembulan. Angin sejuk dari utara semilir mengalir. Afiroh terpekur di kamarnya. Matanya berkaca-kaca, hatinya basah, pikirannya bingung. Apa yang menimpa dirinya? Sejak kejadian tadi pagi di kebun kurma, hatinya terasa gundah. Wajah bersih Zahid bagi tak hilang dari pelupu matanya. Pandangan matanya yang teduh menunduk membuat hatinya sedemikian terpikat. Pembicaraan orang-orang tentang kesalahan seorang pemuda di tengah kota bernama Zahid semakin membuat hatinya tertawan. Tadi pagi ia menatap wajahnya dan mendengarkan tutur suaranya. Ia juga menyaksikan wibawanya. Tiba-tiba air matanya mengalir deras. Hatinya merasakan aliran kesejukan dan kegembiraan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam hati ia berkata, inikah cinta? Beginikah rasanya? Terasa hangat mengalir syaraf, juga terasa sejuk di dalam hati. Ya Rabbi, tak aku pungkiri, aku jatuh cinta, jatuh hati pada hambamu yang bernama Zahid. Dan inilah untuk pertama kalinya aku terpersona dengan seorang pemuda. Untuk pertama kalinya aku jatuh cinta. Ya Rabbi, izinkanlah aku mencintainya, ucap Afiroh. Air matanya terus mengalir membasahi pipinya. Ia teringat sapu tangan yang ia berikan pada Zahid. Tiba-tiba ia tersenyum. Ah, sapu tanganku ada padanya. Ia pasti juga mencintaiku. Suatu hari ia akan datang kemari. Hatinya berbunga-bunga. Wajah yang tampan bercahaya dan bermata teduh itu hadir di pelupuk mata Afiroh. Sementara itu di dalam masjid Kufah tampak Zahid yang sedang menangis di sebelah kanan mimbar. Ia menangisi hilangnya kekhusyuan hatinya dalam sholat.
Ia tidak tahu harus berbuat apa. Sejak ia bertemu dengan Afiroh di kebun kurma tadi pagi, ia tidak bisa mengendalikan gelora hatinya. Aura kecantikan Afiroh bercokol dan mengakar demikian kuat dalam relung-relung hatinya. Aura itu selalu melintas dalam sholat, baca Al-Quran, dan dalam apa saja ia kerjakan. Ia telah mencoba berulang kali menepis jauh-jauh aura pesona Afiroh dengan melakukan sholat sekhusyuk-khusyuknya, namun usaha itu sia-sia. Ilahi, kesinilah hambamu yang lemah ini. Engkau maha tahu apa yang menimpa diriku. Aku tak ingin kehilangan cintamu. Namun engkau juga tahu hatiku ini tak mampu mengusir pesona kecantikan seorang makhluk yang engkau ciptakan. Saat ini hamba sedang lemah berhadapan dengan daya tarik wajah dan suaranya. Ilahi, berilah hambamu ini cawan kesejukan untuk meletakkan embun-embun cinta yang menetes-netes dalam dinding hatiku ini. Ilahi, tuntunlah langkahku pada garis takdir yang paling engkau ridhoi. Aku serahkan hidup matiku untukmu. Ishak. Tangis Zahid mengharu biru pada Tuhan sang pencipta hati, cinta, dan segala keindahan semesta. Zahid terus meratap dan mengibah. Hatinya yang dipenuhi gelora cinta terus ia paksa untuk menepis noda-noda nafsu. Anehnya, semakin ia meratap embun-embun cinta itu, semakin deras mengalir. Rasa cintanya pada Tuhan, rasa takut akan azabnya, rasa cinta dan rindunya pada Afiroh, dan rasa tidak ingin kehilangannya. Semua bercampur dan mengalir sedemikian hebat dalam relung hatinya. Dalam puncak munajatnya, ia pingsan. Menjelang subuh, ia terbangun. Ia tersentak kaget. Ia belum sholat tahajud. Beberapa orang tampak tengah asyik beribadah, bercengkrama dengan Tuhannya. Ia menangis, ia menyesal. Biasanya ia sudah membaca 2 juz dalam sholatnya. Ilahi, jangan kau gantikan bidadariku di surga dengan bidadari dunia. Ilahi, hamba lemah, maka berilah kekuatan. Ia lalu bangkit, wudhu dan sholat tahajud. Di dalam sujudnya ia berdoa, Ilahi, hamba mohon ridhomu dan surga. Amin. Ilahi, lindungi hamba dari murkamu dan neraka. Amin. Ilahi, jika boleh hamba titipkan rasa cinta hamba pada Afiroh padamu. Hamba terlalu lemah untuk menanggungnya. Amin. Ilahi, hamba mohon ampunanmu, rahmatmu, cintamu, dan ridhomu. Amin. Pagi hari usai sholat duha, Zahid berjalan ke arah pinggir kota. Tujuannya jelas, yaitu rumah Afiroh. Hatinya mantap untuk melamarnya. Di sana ia disambut dengan baik oleh kedua orang tua Afiroh. Mereka sangat senang dengan kunjungan Zahid yang sudah terkenal ketakwaannya di seantero penjuru kota. Afiroh keluar sekejap untuk membawa minuman, lalu kembali ke dalam. Dari balik tirai ia mendengarkan dengan seksama pembicaraan Zahid dengan ayahnya. Zahid mengutarakan maksud kedatangannya, yaitu melamar Afiroh. Sang ayah diam sesaat. Ia mengambil nafas panjang, sementara Afiroh menanti dengan seksama jawaban ayahnya. Keheningan mencekam sesaat lamanya. Zahid menundukkan kepala, ia pasrah dengan jawaban yang akan diterimanya. Lalu terdengarlah jawaban ayah Afiroh. Anakku Zahid, kau sedang terlambat. Anakku Zahid, kau datang terlambat. Maafkan aku, Afiroh sudah dilamar oleh Abu Yasir untuk putranya Yasir beberapa hari yang lalu, dan aku telah menerimanya. Zahid hanya mampu menganggukkan kepala. Ia sudah mengerti dengan baik apa yang didengarnya. Ia tidak bisa menyembunyikan irisan kepedihan hatinya. Ia mohon diri dengan mata berkaca-kaca. Sementara Afiroh lebih tragis keadaannya. Jantungnya nyaris pecah mendengarnya. Kedua kakinya seperti lumpuh seketika. Ia pun pingsan saat itu juga. Zahid kembali ke masjid dengan kesedihan tak terkira. Keimanan dan ketakwaan Zahid ternyata tidak mampu mengusir rasa cintanya pada Afiroh.
Apa yang ia dengar dari ayah Afirah membuat nestapa jiwanya. Ia pun jatuh sakit. Suhu badannya sangat panas. Berkali-kali ia pingsan. Ketika keadaannya kritis, seorang jamaah membawa dan merawatnya di rumahnya. Ia sering mengigau. Dari bibirnya terucap kalimat tasbih, tahlil, istighfar, dan Afirah. Kabar tentang derita yang dialami Zahid ini tersebar ke seantero kota Kufah. Angin pun meniupkan kabar ini ke telinga Afirah. Rasa cinta Afirah yang tak kalah besarnya membuatnya menulis sebuah surat pendek. Surat itu berisi, kepada Zahid, Assalamualaikum. Aku telah mendengar betapa dalam rasa cintamu padaku. Rasa cinta itulah yang membuatmu sakit dan menderita saat ini. Aku tahu, kau selalu menyebut diriku dalam mimpi dan sadarmu. Tak bisa kuingkari, aku pun mengalami hal yang sama. Kaulah cintaku yang pertama, dan ku ingin kaulah pendamping hidupku selama-lamanya. Zahid, kalau kau mau, aku tawarkan dua hal padamu untuk mengobati rasa haus kita berdua. Pertama, aku akan datang ke tempatmu dan kita bisa memadu cinta. Atau kau datanglah ke kamarku, akan aku tunjukkan jalan dan waktunya. Wassalam, Afirah. Surat itu ia titipkan pada seorang pembantu setianya yang bisa dipercaya. Ia berpesan agar surat itu langsung sampai ke tangan Zahid. Tidak boleh ada orang ketiga yang membacanya. Dan meminta jawaban Zahid saat itu juga. Hari itu juga surat Afirah sampai ke tangan Zahid. Dengan hati berbunga-bunga, Zahid menerima surat itu dan membacanya. Setelah tahu isinya, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Ia menarik nafas panjang dan beristighfar sebanyak-banyaknya. Dengan berlinang air mata, ia menulis balasan untuk Afirah. Kepada Afirah, Assalamualaikum. Benar, aku sangat mencintaimu. Namun sakit dan deritaku ini tidaklah semata-mata karena rasa cintaku padamu. Sakitku ini karena aku menginginkan sebuah cinta suci yang mendatangkan pahala dan diridhoi Allah Azza wa Jalla. Inilah yang kudamba, dan aku ingin mendamba yang sama. Bukan sebuah cinta yang menyeret kepada kenistaan dosa dan murkanya. Afirah, kedua tawaranmu itu tak ada yang kuterima. Aku ingin mengobati kehausan jiwa ini dengan secangkir air cinta dari surga. Buah air timah dari neraka, bukan air timah dari neraka. Afirah, inna akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut akan siksa hari yang besar jika aku durhaka pada Rabbku. Afirah, jika kita terus bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Tak ada yang bisa aku lakukan saat ini kecuali menangis padanya. Tidak mudah meraih cinta berbuah pahala, namun aku sangat yakin dengan berfirman-Nya. Wanita-wanita yang tidak baik adalah untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik adalah buat wanita yang tidak baik pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga. Karena aku ingin mendapatkan seorang bidadari yang suci dan baik, maka aku akan berusaha kesucian dan kebaikan. Selanjutnya Allah lah yang menentukan. Afirah, bersama surat ini aku sertakan sorbanku. Semoga bisa jadi pelipur lara dan rindumu. Hanya kepada Allah kita serahkan hidup dan mati kita. Wassalam. Atas nama Zahid. Begitu membaca jawaban Zahid, Afirah menangis. Ia menangis bukan karena kecewa, tapi menangis karena menemukan sesuatu yang sangat berharga, yaitu hidayah. Pertemuan dan percintaannya dengan seorang pemuda soleh bernama Zahid itu telah mengubah jalan hidupnya. Sejak itu ia menanggalkan semua kehidupnya yang glamor. Ia berpaling dari dunia dan menghadapkan wajahnya sepenuhnya untuk akhirat. Sorban putih pemberian Zahid ia jadikan sajadah, tempat di mana ia bersujud dan menangis di tengah malam memohon ampunan dan rahmat Allah. Siang ia puasa, malam ia habiskan dengan bermunajat pada Tuhannya.
Di atas sajadah putih itu ia menemukan cinta yang lebih agung dan lebih indah, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang sama juga dilakukan Zahid di Masjid Kufah. Keduanya benar-benar larut dalam samudra cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Rahman dan Rahim. Beberapa bulan kemudian Zahid menerima sepucuk surat dari Afirah. Kepada Zahid, Assalamualaikum. Segala puji bagi Allah. Dialah Tuhan yang memberi jalan keluar hambanya yang bertakwa. Hari ini ayahku memutuskan tali pertunanganku dengan Yasir. Beliau telah terbuka hatinya. Cepatlah kau datang melamarku dan kita laksanakan pernikahan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secepatnya. Wassalam Afirah. Seketika itu Zahid syukur. Seketika itu Zahid sujud syukur di mihrab Masjid Kufah. Bunga-bunga cinta bermekaran dalam hatinya. Tiada henti bibirnya mengucapkan hamdalah. Telah usai part 1 pada novel Cinta di Atas Sajadah Cinta. Terima kasih, akan kita sambung pada tema kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.